Saya minta waktu sebentar, 5 menit untuk menyampaikan. Ini adalah bagian dari implementasi kegiatan guru murah. Jadi di situ kami dibuat bakja. Bakja itu kayak prakarsa perubahan. Jadi perubahan apa yang mau kita buat di sekolah. Nah, kemarin setelah saya di sini saya kemarin dari hasil kegiatan itu kami buat prakarsa perubahan. Jadi dan di tempat ini saya juga minta pendapat teman-teman. Jadi saya mengangkat prakarsa perubahan itu berawal dari kondisi para siswa, di mana karakter dan perilakunya yang semakin hari semakin menurun, ya. Jadi berdasarkan alasan itulah saya membuat prakarsa, yaitu prakarsa perubahan itu adalah melatih kepemimpinan siswa berdasarkan melatih melatih jiwa kepemimpinan berdasarkan rasa empati. Jadi rasa empati itu saya lihat sudah mulai berkurang, karena mungkin juga salah satu faktornya itu penggunaan teknologi, penggunaan mobile phone yang terlalu berlebihan, sehingga kadang tuh orang lebih merasa yang orang biasa bilang yang dekat terasa jauh dan yang jauh terasa dekat. Jadi kadang HP itu membatasi hubungan sosial. Jadi hubungan sosial itu kadang tidak berkembang karena orang terlalu fokus dengan HP. Jadi caranya untuk membangun rasa empati dalam diri siswa, kan dalam jiwa kepemimpinan itu kan salah satunya berdasarkan rasa empati. Nah, yang saya mau kembangkan ini adalah rasa empatinya. Saya lihat sini kayaknya kurang sekali, orang kurang anak-anaknya, ya, fokusnya itu kepada anak-anaknya, kayaknya rasa empatinya kurang. Jadi saya mau saya menawarkan karena berdasarkan alasan itu saya menawarkan supaya kita membangun lingkungan yang bisa menumbuhkan sikap empati, karena mempengaruhi juga rasa jiwa kepemimpinan. Jadi jiwa kepemimpinan yang berbasis rasa empati. Nah, yang saya mau untuk membangun salah satu cara strategi untuk membangun rasa empati itu, yang pertama yang terpikirkan dalam benak saya itu adalah ini akan saya masukkan dalam rencana, saya akan masukkan dalam program ekstrakurikuler, yaitu mungkin 1 minggu di setiap akhir bulan, setiap Sabtu, kan kita di sini kan setiap Sabtu kan ekstrakurikuler. Jadi saya mau di 1 minggu terakhir di akhir bulan itu kita bikin sebuah kegiatan, misalnya yang bisa membangun rasa empati siswa itu mungkin dengan nonton video-video yang bisa menumbuhkan mereka punya rasa kepedulian. Jadi satu hari itu kita berbagi cerita berdasarkan video. Jadi programnya itu adalah berbagi cerita itu berdasarkan video atau cerita-cerita yang mengupas masalah-masalah sosial. Jadi yang menggugah mereka punya perasaan. Jadi itu program yang saya mau masukkan ke dalam program sekolah, karena saya lihat anak-anak ini agak rasa empatinya yang sangat susah. Jadi mungkin dalam kesempatan ini saya juga mau minta pendapat dari teman-teman, apakah yang saya pikirkan ini mungkin juga Bapak Ibu rasakan ataukah mungkin tidak sesuai. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa menyampaikan pendapat sedikit dulu. Menurut Bapak Ibu, pengamatan yang saya sehingga itu menjadi, karena saya pikir itu
kreativitas memang penting kita membuat sesuatu, tapi karakter dan moral itu menurut saya itu fondasi dasar sekali. Maksudnya buat prakarsa lain kita membuat hal-hal yang lebih itu bisa saja, tapi karakter dan moral ini yang menurut saya itu menjadi fondasi yang penting sekali. Maksudnya itu pengamatan saya, mungkin dari Bapak Ibu mungkin merasa apa yang saya amati ini mungkin sesuai dengan Bapak Ibu ataukah tidak sesuai. Mungkin teman-teman bisa memberikan masukan buat saya. Prakarsa yang saya ambil ini membangun rasa empati yang dapat mempengaruhi jiwa kepemimpinan. Jadi ada kepemimpinan yang berdasarkan rasa empati, ada yang berdasarkan benar dan salah, ya. Jadi memang dia berdasarkan aturan, entah mau dia salah atau benar, dia harus tunduk pada aturan. Ada yang berdasarkan empati, misalnya kalau macam saya ada di posisi dia, berarti saya seperti apa. Jadi ada rasa empati itu berarti bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Jadi kadang kita jadi pemimpin itu kita harus punya sikap itu, sebagai itu mendasari rasa kemanusiaan. Ketika misalnya kalau anak posisi sakit di rumah, tapi di situ dia punya jadwal untuk ujian. Nah, kita kalau berdasarkan aturan tidak bisa itu, harus ini. Tapi di sisi lain kita juga harus punya rasa empati. Dan saya lihat di siswa ini empatinya kurang karena mungkin faktor teknologi yang orang lebih banyak sibuk dengan diri sendiri daripada orang lain. Banyak juga video-video yang beredar tuh kalau kecelakaan di jalan orang tidak fokus menolong, orang fokus video dulu. Nah, itu yang sudah mulai berkurang rasa empati, rasa kepedulian terhadap sama-sama. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu apa yang saya amati ini sesuai dengan ini bisa berbicara? Maksudnya Ibu punya Bapak mungkin bisa melakukan itu bagus juga, tapi kadang-kadang dengan kepemimpinan masing-masing peserta itu kan tindakan yang dia ambil, maksudnya ada yang secara tidak sengaja itu dia punya sifatnya seperti otoritas, artinya mau dominannya dia suara itu harus dihargai. Jadi tidak ada kemungkinan bahwa ada individu atau peserta didik yang memang punya ada dasar kepemimpinan, tapi tidak secara langsung ditunjukkan sehingga memang dia terasa diabaikan. Jadi bagus, tapi itu mungkin perhatikan punya karakter masing-masing peserta didik. Apakah dia mau menawarkan diri secara langsung atau juga ada yang mau ditunjuk. Mungkin dia malu untuk mengungkapkan bahwa dia sebenarnya punya jiwa kepemimpinan, tapi malu untuk mengungkapkan sehingga orang lain ambil kesempatan itu. Mungkin dengan cara ini dia bisa memimpin satu kelas itu misalnya dalam dengan keputusan baik dan juga kelas. Nah itu jadi menurut kita itu baik juga, tapi perlu mempertimbangkan hal itu. Dan misalnya ada yang punya kemampuan tapi tidak secara langsung menawarkan diri. Karena mungkin sifat karakternya melalui gen mungkin. Tidak semua manusia punya karakter itu tumbuh di bawah pendidikan. Mungkin ada gen juga keturunan. Mungkin keturunannya tidak mau selalu jadi pantas. Mungkin dia tapi punya sifat seperti itu. Ya, terima kasih Bapak. Bapak kalau benar sekali Pak yang Bapak bilang bahwa memang kepemimpinan orang itu hadir dari dalam diri, tapi kita sebagai guru bisa menciptakan lingkungan yang bisa mengarahkan dia kemana. Ya, jadi tugas kita guru itu salah satunya adalah menyiapkan lingkungan yang bisa menumbuhkan jiwa kepemimpinan. Ya, jadi itu sebenarnya
jiwa anak itu bisa, jiwa kepemimpinan itu bisa hadir kalau kita memberikan ruang yang bisa mengarahkan dia ke situ. Terus apa namanya tadi, menindaklanjuti Bapak yang sampaikan. Jadi tujuan di sini tuh bukan langsung anak itu mau memimpin, tidak, tapi kita hanya menciptakan. Jadi kita hanya menciptakan supaya anak-anak itu punya jiwa kepemimpinan. Kita menciptakan lingkungan, kita tidak memaksa dia untuk ini. Misalnya kalau kita mau dia untuk berani untuk membuka suara, berarti kita harus libatkan dia dalam diskusi, supaya beri dia kesempatan kita mendengarkan apa yang dia sampaikan. Itu adalah lingkungan. Jadi kalau ketika diskusi apa-apa itu kita libatkan, kita berikan dia usul saran, kesempatan untuk usul saran. Jangan langsung menghakimi, tapi berusaha mendengar sehingga dia merasa dihargai. Ketika dia merasa dihargai, dia dengan leluasa itu bisa berpendapat. Nah, itu adalah lingkungan yang bisa kita ciptakan. Kita tidak bisa langsung bilang, aku bicara, tapi kita bisa memberikan kesempatan untuk dia berbicara. Kadang siswa ini sudah percaya diri tapi takut untuk dia sampai salah. Iya, jadi memang kita harus dorong. Menjadi dorong. Terus Bapak-Bapak, jiwa kepemimpinan ini, cara pengambilan keputusan itu ada tiga. Ada yang berdasarkan mementingkan kepentingan orang banyak daripada diri sendiri. Ada yang kedua itu tipe orang yang harus berdasarkan aturan. Entah salah aturan, dia harus aturan, tidak bisa tidak. Ada yang tiga itu berdasarkan rasa kemanusiaan atau empati tadi. Nah, kita sebagai guru itu nanti bukan hanya kita, tapi sebagai pemimpin ya, sebagai pemimpin itu harus memiliki tiga-tiga itu. Ada saat dimana kita harus mementingkan orang banyak, jadi mementingkan orang banyak daripada kepentingan pribadi. Ada saat tertentu tuh harus berdasarkan aturan, tidak bisa tidak. Tapi ada saat tertentu tuh kita harus ada rasa kemanusiaan yang harus muncul. Nah, sebagai guru itu direkomendasikan hendaknya lebih banyak memiliki rasa empati. Jadi empati kepada siswa, jangan langsung menghakimi, tapi berusaha untuk berdiskusi apa yang dia alami. Nah, terus kita harus diminta untuk menciptakan lingkungan yang bisa memfasilitasi dia atau menjadi tempat dia untuk membangun rasa empati. Nah, lingkungan seperti ini yang saya mau masukkan ke dalam program dari Bapak. Jadi saya mau masukkan ke dalam, rencananya masukkan ke dalam ekstrakurikuler. Jadi saya minta 1 minggu di akhir bulan itu kita ada waktu bersama dalam berbagi cerita. Berbagi cerita ini berdasarkan video yang kita tampilkan. Kita ambil video-video kenyataan yang terjadi di konkret, masalah-masalah atau kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita atau di dalam video atau berita. Nah, dari situ kan kita bisa berbagi cerita, kita menggugah perasaannya. Dan dari situ kita berbagi cerita, mulai ada sharing di antara anak-anak ini. Di situ bukan hanya mereka punya keberanian untuk bicara, tapi juga mereka punya perasaan itu tergugah. Karena menurut saya memang perasaan anak-anak ini rasa kasihannya kurang, maksudnya itu anak pemikir. Jadi lingkungannya kita tidak bicara individu langsung harus seperti ini, tidak. Kita sudah terlahir dengan begini, tapi kita bisa dibentuk dengan lingkungan yang seperti apa. Tapi mungkin kita bisa bilang mungkin dalam rangka mempersiapkan pemimpinan ya. Itu minimal kita harus punya sasaran materi atau dari rumah perlu mengingatkan orang sekolah juga misalnya mungkin mantik ini yang harus atau yang haruskan orang itu bisa minimal menggambarkan dalam konteks setiap hari kelas. Makanya orang misalnya bagaimana supaya ada pertanyaan temantik yang semua bisa dilakukan supaya orang bisa Bapak, ini kalau maksudnya ini kalau betul-betul disepakati, ini kan hanya masalah kelompok kecil. Saya hanya mau sharing sebelum saya masuk ke kelompok besar. Dan kemarin saya minta IPFC untuk kerana yang
ambil yang berbasis teknologi, yang lebih kreatif, kita buat sesuatu produk gitu. Tapi saya pikir itu terlalu jauh, maksudnya yang hal kecil dari dasar. Saya pikir itu yang ini. Jadi terima kasih banyak Bapak Ibu, maksudnya kita sudah berbagi, Bapak itu sudah memberikan masukan buat saya. Nanti saya masih butuh ide-ide lain dari Bapak Ibu, tapi tidak bisa di sini karena harus di rapat bersama dengan guru-guru. Yang penting saya sudah sharing, saya punya rencana prakarsa perubahan. Nanti ke depannya kalau ada rapat kita masukkan dari Bapak Ibu ide-ide yang lain yang lebih bagus. Selain berbagi bersama, mungkin ada dengan kegiatan-kegiatan lain yang lebih bermakna. Demikian Bapak Ibu, terima kasih banyak ya. Jangan marah ya. Jangan marah ya. Anak-anak hari dulu. Gak tahu uang kan? Kalau uang bahas ya, kamu sudah bisa memberikan masukan ya. Uang dulu. Kalau kalau sahabat ya hadir dengan. Ya dulu. Dasarnya di mana kita pasti daun-daun. Tapi Bapak Ibu, untuk penggerak itu bagus. Pertama itu kita dilatih untuk jiwa kepemimpinan. Jangan kita berpikir untuk memimpin. Orang bilang menjadi guru itu berarti memimpin sekolah. Jangan berpikir itu dulu. Yang penting itu kita memimpin diri kita. Jadi kita juga bisa praktekkan di rumah. Jadi dalam keluarga itu kita tahu bagaimana cara memimpin. Bagus sekali materi-materi mengubah pola pikir. Nanti ikut ya. Oh tapi susah saya kapan? Ibu. Iya ada.